Pada suatu hari, ada seekor siput yang sedang memakan daun sambil mengeluh di hutan. Si siput memang terkenal lamban karena ia berjalan sangat lambat. Bahkan, ia sering diejek karena dia lambat sekali. Lalu, pada suatu hari, seekor siput yang sangat lamban berjalan melewati si kancil. Si kancil pun merasa ia harus menunjukkan kemampuannya di depan siput dan mengolok-ngolokinya. Siput, kamu lamban sekali. Apakah kamu ingin mencoba berlomba lari denganku? Tanya kancil sambil tersenyum jahat. Si kancil awalnya sangat yakin si siput akan menolak penawarannya, karena tidak mungkin siput bisa mengalahkan kancil. Namun, ternyata siput justru menerima tantangan dari kancil. Merasa sedikit terkejut, kancil sangat tidak menyangka dengan respon si siput itu. Namun, kancil tidak merasa khawatir sama sekali karena ia yakin ia bisa mengalahkan siput dengan sangat mudah. Memang, siput jauh lebih lamban dari kancil, tetapi siput tidak menerima tantangan dari kancil tanpa strategi yang matang. Tanpa kancil sadari, siput merencanakan bagaimana cara ia bisa memenangkan perlombaan ini dengan bantuan para siput lainnya di hutan. Kira-kira seperti ini rencana si siput untuk memenangkan perlombaan. Seluruh siput yang ada di hutan akan bekerja sama dan berbaris di sepanjang tepi sungai. Ketika si kancil memanggil siput untuk meledeknya, siput di depannya harus menjawabnya agar ia merasa kalah karena berada di belakang. Di hari perlombaan, kancil merasa sangat percaya diri ia bisa memenangkan perlombaan. Saat pemandu perlombaan memberitahukan aba-aba untuk memulai berlari, kedua hewan ini berlari sekuat tenaga mereka. Tentu saja, kancil berada di depan dibandingkan siput yang berada di garis start bersamanya. Namun, ia tetap berada di belakang siput-siput yang berbaris rapi di tepi sungai, bukan? Setelah beberapa saat, si kancil pun siap menyombongkan dirinya dengan memanggil-manggil siput. Ia berpikir bahwa siput tidak akan bisa mendengarnya karena siput berada jauh di belakangnya. Hei siput, apakah kamu sudah merasa lelah? Ucap kancil dengan rasa puas. Tidak, aku tidak merasa lelah sama sekali. Jawab siput yang berada di depannya. Kancil pun terkejut dan merasa panik. Ia kembali berlari dengan sekuat tenaganya. Setelah beberapa saat, kancil bertanya lagi kepada siput. Lagi-lagi ia berharap siput tidak menjawabnya. Sepertinya kamu akan kalah, siput. Dasar siput yang malang. Ucap kancil dengan rasa sombong. Sepertinya tidak. Aku bisa menyusulmu. Jawab siput dengan nada lembut. Kancil pun merasa lebih terkejut dari sebelumnya, dan ia kembali berlari lebih kencang. Namun, sekarang kancil mulai kehabisan tenaga dan ia kehausan. Kancil merasa lemas dan kakinya menjadi sangat pegal. Namun, kancil tetap berusaha mencapai garis finish lebih dulu daripada si siput. Tapi, ternyata kancil dikejutkan oleh siput yang sudah mencapai garis finish terlebih dahulu dibanding sang kancil. Melihat kebijakan si siput, mereka kagum dan mereka berjanji tidak akan mengejek siput lamban, dan akhirnya mereka pun mulai berteman baik dengan si siput. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kita tidak boleh merendahkan seseorang atau merasa diri kita lebih hebat dibanding yang lainnya. Jika kita memang hebat dalam suatu bidang, tidak berarti orang lain juga hebat di bidang lain yang berbeda dengan kita. Bersikap baiklah kepada semua orang ya.